Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPD Hidayah Kolot yang dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali lagi ibadah sekolah minggu ya, ibadah kedua di tahun 2021. Tetap semangat ya anak-anak ya. Kita berdoa supaya sesegera mungkin coronanya pergi, kita bisa ibadah di gereja ya. Yuk sekarang semua duduk yang manis, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik, ku naikkan syukur. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, angkat tangan kananmu ke atas. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terampau kekalahanmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya semua anak-anak, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau sama-sama berdoa. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh kembali sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami. Kami rindu semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau semangat Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita mau nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita ya. Kita nyanyikan satu, itulah jumlah mulut dan hidungku. Dengan semangat semua bangkit berdiri. Haleluya. Satu, itulah jumlah mulut dan hidungku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga,
tetap berdiri semua anak-anak ya. Tuhan udah ciptakan kita tangan, Tuhan ciptakan kita mulut, Tuhan ciptakan kita mata, Tuhan ciptakan kita kaki, dan semua organ tubuh kita diciptakan Tuhan. Untuk apa? Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan, kita mau selalu memuji nama Tuhan. Baik, kita mau sambung dengan pujian yang lain. Tetap berdiri ya, tetap semangat, tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. I love you Jesus. Macam deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about me. Deep down, down, down. Deep down in my heart. Think about me. Deep down, down. Jagai kita, Tuhan selalu memberikan kita apa yang kita butuhkan, maka kita harus memuji nama Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan pujian yang lain. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Semua tetap bangkit berdiri ya. Nanti Tuhan Yesus baik, tangannya angkat ke atas ya, jempolnya angkat ke atas. Tiada berkesudahan. Kasih
baik buat kita ya, buat anak-anak semua. Meskipun di tengah-tengah corona, meskipun kita nggak bisa ke sekolah, kita belum bisa ibadah di gereja, tapi Tuhan Yesus itu baik buat kamu, buat Tante Desti, buat kita semua. Karena apa? Tuhan selalu mengasihi kamu. Tuhan kasih kamu kesehatan, masih bisa bernafas, masih bisa membuka mata di pagi hari, masih bisa makan minum walaupun dengan sederhana. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya anak-anak, sekarang duduk manis. Kita akan siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan sanggup jadikan kamu menjadi terangnya Tuhan, menjadi berkatnya Tuhan. Kita angkat pujian. Tangan kecil ini, kaki kecil ini sanggup melakukan perkara yang besar jikalau engkau bersama dengan Tuhan. Nyanyikan sungguh-sungguh. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan, bagi orang yang mengasihi Dia. Anak-anak, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun kamu masih kecil, meskipun mungkin seolah-olah kamu belum bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan sanggup pakai kamu. Tuhan sanggup jadikan kamu menjadi alatnya Tuhan untuk menyaksikan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tangan kecil ini, kaki kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan, bagi orang yang mengasihi Dia. Sebab itulah yang Dia sediakan, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi Dia. Yuk anak-anak, semua tangannya dilipat. Kita akan berdoa. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau kami suka gak dengar-dengaran. Ampuni kami Tuhan, kalau kami gak nurut, gak taat sama orang tua, terlebih dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu,
hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak semua. Kita sudah memuji nama Tuhan ya. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Ingat kata Tante Desti, duduk manis, tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak sambil makan, tapi semua duduk manis, dengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita bercerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Nah, saat ini kita juga akan melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Tapi kita lihat bagaimana reaksi orang-orang yang disembuhkan. Mari kita lihat firman berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan anak-anak, kita udah saksikan ya tayangan 10 orang kusta yang Tuhan sembuhkan. Nah, seperti yang pernah Tante kasih tahu, kalau orang kusta ini adalah orang-orang yang kena penyakit dan itu mereka nggak boleh ketemu dengan orang lain. Orang-orang kusta ini harus bersembunyi jauh-jauh dari orang lain. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, dari tempat yang jauh mereka mulai berteriak, Yesus, Yesus, tolong kami. Wah, bayangkan, mereka begitu berani berteriak karena mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu menyembuhkan begitu banyak orang, mengadakan mujizat, mengadakan pertolongan buat orang-orang. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus nggak berbicara seperti orang yang minggu kemarin kita bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. Bukan. Atau mungkin seperti orang buta, Tuhan cuman aduk-aduk tanah terus dioleskan ke matanya sembuh. Bukan.
Tapi Tuhan cuma berkata sama 10 orang kusta ini, sekarang kamu pergi kepada imam-imam, tunjukkanlah dirimu dan kamu akan sembuh. Nah, bayangkan anak-anak semua bahwa Tuhan itu begitu ajaib sekali. Hanya kata Tuhan bilang, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Nah, karena Tuhan tahu, kalau Tuhan bilang sembuh, pasti sembuh. Nah, ketika mereka di perjalanan, mereka mulai berjalan, tiba-tiba di perjalanan, satu sama lain melihat, tangan aku sembuh, aku tidak lagi terkena kusta, semua kulitku sudah bagus. Wah, mereka sangat senang, mereka bahagia, mereka bersuka cita, wah, mereka penuh bahagia. Tapi kita lihat reaksi dari ke-10 orang ini. Tadi anak-anak sudah nonton. Reaksi yang 9 orang seperti apa? Mereka mulai pergi. Mungkin ada yang ketemu mama papanya, mungkin ada ketemu adik kakaknya, mungkin ketemu sahabat-sahabatnya, mungkin ketemu teman-temannya, memberitahukan, saya sudah sembuh. Tapi ada satu orang, ketika dia sembuh, dia nggak langsung cari orang lain, tapi dia langsung cari Yesus. Dia langsung kembali ke tempat di mana Yesus bertemu dengan dia. Dia langsung berkata, Tuhan Yesus, terima kasih, aku sudah sembuh. Sekarang kustaku sudah sembuh Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, bayangkan, orang yang 1 orang ini bukanlah orang yang kenal Tuhan. Tetapi ketika dia disembuhkan, dia ingat siapa yang sudah sembuhkan dia, yaitu Tuhan Yesus. Dia buru-buru datang bertemu, bersujud, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan bertanya, di manakah ke-9 orang yang bersama dengan kamu? Apakah mereka juga sembuh? Sembuh Tuhan. Tapi kemana mereka yang 9 lagi? Kenapa cuma kamu yang datang berterima kasih kepadaku? Nah, anak-anak, di sini kita belajar. Kita belajar bahwa kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita belajar kalau Tuhan sudah sembuhkan kamu, kamu belajar berkata terima kasih Tuhan. Kita juga belajar kalau anak-anak sudah ditolong sama orang lain, belajar berkata terima kasih. Kalau mama papa memberikan sesuatu sama kalian, belajar berkata terima kasih. Siapapun mungkin yang nolong, mungkin kamu jatuh pas lagi lari-lari, mungkin main sepeda atau lagi main-main, tiba-tiba jatuh terus ada yang menolong kamu. Belajar mulut ini selalu berkata terima kasih. Jangan sampai, oh kamu udah nolong, oh ya sudah ya, saya mau pulang, saya mau ke mama saya mau ke papa saya. Jangan. Tapi pertama-tama kamu harus bilang dulu terima kasih. Nah, anak-anak sekolah minggu belajar mulut kita ini berkata terima kasih, minta tolong, terus apa lagi? Ya, jangan kalau misalnya mau minta tolong sama adik mungkin ambilin dong. Nah, itu nggak sopan. Tapi bilang seperti ini, Dek minta tolong ambilin kakak misalnya buku atau ambilin kakak misalnya minuman. Nah, kata-kata minta tolong. Lalu setelah kita ditolong, ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak sekolah minggu belajar ya. Belajar mengucapkan terima kasih. Kalau kamu sudah dibantu, kamu sudah ditolong, kamu sudah diselamatkan terlebih lagi sama Tuhan Yesus, belajar berterima kasih sama Bapa Yesus, sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah selamatkan kamu. Tuhan Yesus sudah kasih kamu kesehatan. Tuhan Yesus sudah kasih kamu tempat tinggal. Tuhan Yesus sudah kasih kamu makanan. Nah, kita harus berterima kasih. Oleh sebab itu, belajar selalu mulut kita ini berkata terima kasih. Ya, baik anak-anak. Nah, minggu ini kita akan kembali dengan ayat hafalan. Yuk, ayat hafalan mulai pertama ini akan dicatat ya. Siapa yang selalu menghafal, siapa yang selalu rajin beribadah, di akhir tahun akan mendapatkan reward ya, atau sesuatu yang berbeda dari teman-temannya. Ya, kita buka ayat hafalannya Lukas 17
ayat yang ke-18. Lukas 17 ayat 18. Tangannya susah Tante Desi ya. Ayat 18. Ya, Lukas 17 ayat 18. Yang sudah bisa baca, baca Alkitab. Di rumah tiap hari baca Alkitab. Meskipun kamu nggak ngerti, tapi belajar baca Alkitab. Ya, Lukas 17 ayat 18. Sama-sama ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Ulang lagi. Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Ya, nah di sini kita belajar orang-orang yang ke-9 orang tadi, mereka nggak mau bersyukur sama Tuhan. Mereka nggak berterima kasih Tuhan sudah sembuhkan mereka. Tapi yang satu orang ini, meskipun dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan pertamanya, tetapi ketika Tuhan sudah sembuhkan dia datang sama Tuhan. Dia berterima kasih sama Tuhan. Bahkan mulutnya dia pakai bersyukur kepada Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, ingat sekali lagi pesan Tante Desti. Mulutnya jangan suka dipakai untuk ngomel, tapi mulutnya dipakai untuk bersyukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus ya. Mau makan di rumah cuman sama tempe, sama tahu, bilang berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Mungkin kamu bajunya masih belum dibelikan yang baru, mungkin baju kamu tidak bagus, tetap bilang Tuhan Yesus terima kasih. Karena kamu adalah anak-anak kesayangan Tuhan, belajarlah berterima kasih. Baik anak-anak sekolah minggu cukup sekian. Kita akan bersatu hati dalam doa. Dan memulai minggu depan Tante akan tunjuk kembali untuk pimpin doa ya. Baik doa pembukaan maupun doa akan firman. Tante akan tunjuk siapa yang akan berdoa. Baik, semua lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Tuhan Yesus, ajar kami selalu berterima kasih, bersyukur, gak bersungut-sungut, gak ngedumel, gak marah-marah, tapi ajar kami selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Indonesia. Tuhan berkati supaya Indonesia boleh pulih dari penyakit corona. Tuhan tolong juga kami semua, anak-anak sekolah minggu, semua orang tua, kakak adik kami, biarlah kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Mama, Papa, dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai sekolah minggu. Anak-anak, angkat kedua tanganmu ke atas. Matanya tetap ditutup, tangannya diangkat ke atas. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan.
Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kebanggaan buat semua orang, terlebih Tuhan Yesus. Penyertaan Allah Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu udah selesai ya. Semua tetap semangat, ingat pesan Tante Desti. Mulutnya belajar mengucapkan terima kasih. Baik anak-anak sekolah minggu, tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita, dengar-dengaran sama papa mama. Tuhan Yesus memberkati.